Pak Kiai, saya sudah pindah bagian. Ya udah, alhamdulillah. Lalu Mas Lukman ini sudah pindah bagian. Jangan lupa tetap istiqomah dan insya Allah yang keempat ini jadi, kata Pak Kiai. Nah, di situ selisih beberapa bulan kemudian istri Pak Lukman ini hamil lagi. Dan saat usia kandungan 5 bulan, istri Mas Lukman ini pulang ke kampung. Saat usia kandungan 5 bulan istrinya pulang ke kampung, akhirnya Mas Haris ini mainlah ke rumah Mas Lukman. Di sini ketika Mas Lukman didatangi ke rumahnya, Mas Haris itu mukanya sudah tidak senang sekali meskipun dia bertamu. Dan selalu menanyakan sebenarnya Mas Lukman itu ke sini ke Jakarta ini bawa jimat apa sih? Mas Haris nanyain itu. Padahal Mas Lukman menjawab. Mas Haris nanyain itu kan. Nah, Mas Lukman ini jawab. Padahal saya hidup di sini aja dibantu sama Mas Haris. Kerja dibantu Mas Haris. Uang kadang ditambahin Mas Haris. Saya nggak punya apa-apa, Mas. Akhirnya singkat cerita Mas Haris ini pamit pulang. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya istrinya Mas Lukman ini berhasil melahirkan momongan. Dan alhamdulillah sehat semua. Dan istrinya itu minta datang ke Jakarta lagi sambil bawa anaknya. Karena biasanya di kampung juga bingung mau ngapain. Jadi istrinya Mas Lukman ini datanglah ke Jakarta. Beberapa hari kemudian Mas Haris ini datang lagi ke rumahnya Mas Lukman. Saat datang ke rumahnya, Mas Haris ini bilang ke Mas Lukman, Mas, tahu nggak tempat di mana biasanya orang itu ngalap berkah? Ya di sini Mas Lukman bilang, ya saya nggak tahu. Karena memang biasanya saya juga nggak pernah ngalap berkah. Paling kalau saya hanya ke kiai gitu. Terus sama Pak Kiai juga suruh baca-baca Al-Quran. Bukan itu. Tapi lebih ke pesugihan. Hah? Pesugihan? Iya Mas Lukman. Mas Lukman tahu nggak? Waduh, kalau itu nanti saya kabarin lagi Mas. Tak tanyain teman saya dulu ya. Soalnya saya dari dulu nggak tahu. Nggak pasti bisa bantu Mas Haris. Beberapa hari kemudian yang ngabarin itu malah Mas Haris. Malah yang dapat info katanya ada di suatu daerah dan mengajak Mas Lukman. Gimana Mas? Bisa nggak nemenin saya ke Jawa Tengah? Lah, mau ngapain? Kata Mas Lukman. Saya mau ngalap berkah di sana. Tapi kan saya kerja Pak. Ya udah, nanti ngambil cutinya bareng aja sama saya. Paling ya 4 sampai 5 hari gitu. Di sini mikirnya Mas Lukman ini karena Mas Haris itu baik sama Mas Lukman. Akhirnya menyetujuinya. Saat bilang ke istrinya mau pergi ke Jawa Tengah untuk menemani Pak Haris, istri Mas Lukman ini juga bilang, ya udah kalau lama Mama tak pulang ke kampung aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya sebelum pergi ke Jawa Tengah, istrinya Mas Lukman ini pulanglah ke Jawa. Singkat cerita Mas Haris dan Mas Lukman ini berangkatlah ke suatu kota di Jawa Tengah. Dan Mas Lukman ini nggak tahu ini daerah mana. Dan datangnya di sana juga malam. Mas Haris bilang kalau ini masih di Seragen Mas Lukman. Dan di situ jalan yang dilewati Mas Haris ini jalannya kecil, pas dilewatin satu mobil. Jadi semakin naik kayak ke bukit gitu. Setelah nyampe di situ ada rumah terakhir. Mas Haris menitipkan mobil di situ. Kemudian mereka berdua ini jalanlah ke atas, jalan kaki. Begitu sampai di bukit itu, Mas Haris sama Mas Lukman melihat sebuah gubuk. Nah di situ ketemulah mereka berdua ini dengan salah satu orang yang sudah sepuh atau tua. Pakaiannya Jawa, pakai belangkon seperti itu. Nah di sini karena Mas Lukman hanya nemenin, di situ Mas Haris itu ngomong sama Mbah Kuncen itu tadi. Dan Mas Haris bilang, Mbah, saya mau ngalap berkah di atas sana. Di situ Mbak Kuncen langsung nanyain balik ke Mas Haris, memang kamu siap jiwa dan ragamu? Siap Mbah. Di situ mulailah
Mas Lukman ini penasaran. Awalnya dia hanya bertiga, terus kemudian datang lagi suatu orang, kemungkinan itu adalah pesuruh Mbah Kunjan itu. Kamu tunggu di sini sebentar, saya mau ke belakang temenin tamuku ini, kata si Mbah Kunjan itu ke pesuruhnya. Nah begitu Mbah Kunjan itu kembali lagi ke tempat dan bilang langsung ke Mas Haris, beneran kamu siap untuk melakukan ritual ini? Iya Mbah, saya siap. Nah karena Mas Lukman ini mendengar ritual, maka ini akan lanjut ke pesugihan. Nah ketika kamu naik ke atas tapi nggak ditemuin sama ratu, berarti ritualmu itu gagal, kata Simbah. Di situ Mas Haris itu disuruh beli sesajen sama Pak Kunjannya. Karena memang tempatnya itu di atas bukit. Yang disuruh beli sesajen itu adalah orang dari Pak Kunjan itu tadi. Nah akhirnya setelah selesai membeli sesajen, Mas Haris ini mulai melakukan ritual di malam itu juga. Di situ Mas Haris disediakan sebuah ruangan dan disuruh diam di dalam ruangan itu minimal 3 hari. Nah di situ setelah 3 hari menjalani ritual, Mas Haris berhasil bertemu dengan sosok Nyai Ratu yang menandakan pesugihannya itu berhasil. Setelah selesai 3 hari di dalam ruangan itu, Mas Haris itu menghadap lagi ke Mbah Kuncen. Di situ Mbah Kuncen bilang, gimana ritual kamu? Di sini Mas Haris menjawab, ya saya berhasil ketemu sama Nyai itu Mbah Kuncen. Terus saya dikasih syarat, saya minta kekayaan Mbah. Syaratnya itu adalah setiap malam Jumat Kliwon saya akan datang ke rumahmu dan kamu harus bersetubuh dengan saya, kata Nyai itu Mbah. Nah di sini Mbah Kuncen ini bilang, memang yang datang itu Nyai siapa? Oh iya, yang datang itu memperkenalkan dirinya dengan nama Dewi Lanjar. Saat Nyai itu bilang bersetubuh dan bilang mau datang ke rumah kamu, apakah kamu menyanggupi? Iya Mbah. Kamu salah, lanjut Mbah Kuncen. Seharusnya kamu tidak menyanggupi, karena kalau sampai kamu menyanggupi semua keluargamu itu akan habis. Nah terus gimana Mbah? Ya udah gini aja. Nanti kalau misalkan Dewi Lanjar itu datang ke rumahmu, kamu langsung aja minta mobil, minta uang, minta kekayaan, pokok minta aja. Selain itu ratu ini bisa berubah menjadi siapa saja. Bisa menjadi istri kamu, bisa menjadi orang cantik, pokoknya bisa menjadi siapa saja. Nah terus gimana Mbah? Kalau misalkan saya tidak tahu mana istri saya, mana Dewi Lanjar. Nah di sini Mbah menjelaskan, tak kasih tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu adalah saat kamu pandang hidung, antara hidung dan mulutnya, dan di atas mulutnya itu tidak ada lekukan pas di bawah hidungnya itu, berarti itu Nyai Ratu. Nah saat kamu ketemu dengan ciri-cirinya itu, kamu harus nolak saat diajak bersetubuh. Tapi kamu harus meminta kekayaan dulu ke Dewi Lanjar itu. Singkat cerita mereka berdua ini pulanglah dari rumah Simbah Kunjan itu tadi. Dan kurang lebih 2 bulan lamanya Mas Lukman gak ketemu dengan Mas Haris. Mas Lukman ini dapat kabar dari Mas Imam bahwa sekarang setiap bulan itu perubahan Mas Haris ini semakin terlihat. Pokoknya bangun rumah, beli mobil mewah, pokoknya yang mewah-mewah gitu. Setelah beberapa bulan kemudian akhirnya Mas Haris ini mainlah ke rumah Mas Lukman. Nah di sini Mas Lukman ini dimintain tolong sama Mas Haris, yang katanya tolong dong Mas, cairin cek saya di bank. Ini bayaran dari rental mobil Mas. Tolong Mas cairin ya, buat kebutuhan saya ini Mas. Setelah dicairkan sama Mas Lukman, uangnya itu sebesar 300 jutaan. Dan di situ sudah dipotong 5%. Di situ uangnya langsung dikasih ke Mas Haris dan Mas Haris ngasih uangnya ke Mas Lukman. Ngasih uang tip ke Mas Lukman. Karena Mas Lukman ini tahu sumber dananya itu yang awalnya dari pesugihan Dewi Lanjar, Mas Lukman ini setelah mendapatkan komisi 2% dari uang 300 juta itu,
nggak dikasih ke anak-anaknya. Takut kejadian seperti dulu lagi. Dan di sini uang 2% dari Mas Haris itu dipakai Mas Lukman sendiri. Setelah lamanya Mas Haris melakukan pesugihan itu 1 tahun, di situ ada yang mendatangin kontrakannya Mas Lukman. Seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Nah, karena posisinya di sini Mas Lukman ini tidak mengetahui ini, Mas Lukman inisiatif menanyakan, "Mbak nyari siapa di sini?" Dan dijawab sama cewek cantik itu, "Saya nyari Mas Lukman." Nah, pikirannya Mas Lukman saat itu, saya salah apa sama si cewek ini? Kok bisa-bisanya saya dicariin? Dan di situ si wanita cantik ini bilang, "Mas Lukman harus ikut saya." Nah, ikut kemana? Kata Mas Lukman. "Anak istri saya aja ada di sini. Pokoknya Mas Lukman harus ikut saya." Karena Mas Lukman ini berkaitan dengan Mas Haris. Dan di sini Mas Lukman ini kaget. Kok bisa-bisanya saya berkaitan dengan Mas Haris? Dan di situ Mas Lukman coba memberanikan diri untuk menanyakan, "Ada urusan apa saya dengan Haris?" Pokoknya Mas Lukman harus ikut dan tidak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena Mas Lukman ini merinding dan ketakutan yang begitu takut, akhirnya Mas Lukman ini minta izin ke cewek cantik itu untuk keluar sebentar. Dan ternyata Mas Lukman ini langsung lari ke rumahnya Pak Ustadz, kiai yang dulu pernah ditemui di masjid. Alhamdulillahnya di sini kiai itu ada di rumahnya. Ketika ketemu langsung sama Pak Kiai, langsung ditanyain, "Ada masalah apa? Kok datang ke rumah jam tengah malam gini?" Nah, di sini Mas Lukman ini bercerita yang terjadi sesungguhnya. Setelah selesai cerita, Pak Kiai ini langsung bilang, "Kan saya sudah bilang, kamu saya pisahkan dengan manajer kamu itu supaya tidak berhubungan lagi. Tapi selama ini kamu masih ada sangkut pautnya dengan manajer itu." Nah, di sini Mas Lukman juga bingung. Terus harus gimana Pak Kiai? Di situ Pak Kiai ini menanyai lagi, "Kamu makan nggak uang dari Mas Haris?" "Makan Pak Kiai." "Astagfirullahaladzim. Sudah saya bilangin, manajermu itu udah orang nggak bener. Jangan berhubungan lagi dengan orang itu." Nah, di situ kan Mas Lukman masih membantah omongannya Pak Kiai itu. "Ya gimana Pak Kiai? Mas Haris ini adalah orang yang nolongin saya, yang ngasih saya kerjaan. Ya saya mikirnya positif thinking aja Pak Kiai. Sekarang saya buka semuanya. Bahwasannya dari dulu manajermu itu sudah melakukan pesugihan. Korban-korbannya itu atau tumbal-tumbalnya itu ya termasuk 3 janin dari istri kamu." Nah, di sini sebelum Mas Lukman pulang ini minta doa sama Pak Kiai yang bisa menyelamatkan keluarganya. Di situ Pak Kiai ngasih baca-bacaan yang ada di Al-Quran, dan setelah dikasih bacaan-bacaan itu Mas Lukman ini langsung pulang ke rumahnya. Ternyata pada saat di rumahnya itu cewek cantik itu masih nungguin dan posisinya masih berdiri di teras Mas Lukman. Dan begitu Mas Lukman ini datang, langsung membacakan doa-doa yang disarankan sama Pak Kiai. Setelah dibacakan doa-doa itu, cewek cantik itu tiba-tiba badannya tuh gemeter semuanya. Nah, setelah gemeter dan cewek cantik itu tiba-tiba nggak pamit nggak apa langsung balik badan dan jalan kaki keluar dari teras rumahnya. Dilihatlah sama Mas Lukman. Saat dilihat, jalannya itu semakin cepat dan langsung hilang. Nah, ternyata Mas Lukman sebelum pulang itu juga disaranin sama Pak Kiai bahwa kalau Mas Haris datang dan minta tolong kamu untuk cairin sebuah cek, kamu tetap bantu dia nggak apa-apa. Dikasih uang pun juga nggak apa-apa, tapi ingat, jangan pernah kamu makan. Nah, ternyata benar, saat keesokan harinya Mas Lukman ini dikasih cek lagi sama Mas Haris. Katanya minta tolong dicairin karena ini butuh banget untuk pesangon para sopir-sopir travelnya.
Sampai 3 kali nih Mas Haris suruh Mas Lukman nyairin cek. Nah, ketika sudah ketiga kalinya Mas Lukman ini mencairkan sebuah cek tepat pada saat malam Jumat Kliwon. Sosok wanita cantik itu datang lagi ke kontrakannya Mas Lukman. Dan di situ wanita cantik itu juga membawa sosok laki-laki tinggi besar dan pakai jubah hitam. Nah, sosok wanita cantik ini tadi juga bilang ke Mas Lukman, pokoknya kalau saat ini Mas Lukman juga harus ikut. Sosok laki-laki yang berjubah hitam itu diam saja. Tapi di sini meskipun Mas Lukman ini posisinya dalam ketakutan dan merinding, Mas Lukman ini masih berani bertanya, lah salah saya apa? Nanti dulu, karena Mas Lukman ini sudah termasuk orang saya. Mas Haris juga terlibat dalam hal ini. Karena Mas Lukman juga menikmati hasil dari kekayaan Mas Haris. Nah, karena pesan Mbak Kiai, kamu tetap ambil uangnya Mas Haris, tapi jangan pernah kamu pakai. Di situ, sosok wanita cantik itu juga bilang, kamu sudah menikmati kekayaan Haris. Dan saat sosok wanita cantik itu bilang seperti itu, di situ Mas Lukman ini langsung ambil uang dan dikasih ke sosok wanita cantik itu. Bilang, ini uangnya saya nggak pakai. Di situ orang laki-laki yang berjubah hitam dan matanya merah itu menarik sosok wanita cantik itu. Seakan-akan bilang ini orang nggak salah dan jelas uangnya itu tidak dipakai. Dan keesokan harinya Mas Lukman ini dengar kabar bahwasanya anak dan istrinya Mas Haris ini mengalami kecelakaan. Nah, saat mendengar kabar bahwa istri dan anaknya ini meninggal, Mas Lukman ini langsung ingin pergi takziah. Tapi ketika didatangi di rumahnya ternyata sudah tidak ada di situ dan semua jenazahnya dibawa langsung ke Jawa Timur. Nah, di sini Mas Lukman dapat kabar Mas Haris itu sudah linglung sekarang. Mobil yang dirental itu juga sudah hilang. Sampai Mas Haris ini jatuh sakit. Sakitnya Mas Haris ini juga parah banget. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya Mas Haris meninggal. Dan di situ rumah, mobil pribadinya itu habis untuk berobatnya Mas Haris. Dan Mas Lukman itu mendengar kabar itu ya ketika beberapa bulan kemudian setelah sosok wanita cantik itu pergi dari rumah. Cerita pun selesai. Terima kasih buat teman-teman pendengar sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran bagi hidup kita. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.